Woi, Perah. dia bisa jawab sama kalian. Enggak usah Yoga, udah aku yang jawab. Yo, ajarannya ulama asal. Iya, makanya dia makan dan minum. Beda dengan sifat. Iya, ini kan pelahap katanya. Pelahap ini Yesus atau Tuhan? Katanya Yesus, artinya Yesus dan pelahap bukan Tuhan. Itu kelar. Biar saya jawab. Udah dia jawab sama ajaran aku. ulama, Ya. bikinan ulama ini. Udah ya. Bikinan pagan Roma Tertulianus coba lo. Masa ajaran Kristen dari yang belakangnya nasnus. Ya udahlah, aku maghrib dulu ya. Selamat menikmati, kejebak oleh pertanyaan sendiri. Madam, silakan dilanjut, Madam. Selamat datang di kebenaran. Ya. Jangan jawab sekutu Jin. Ngapain kau? Dari teriak-teriak kau. Diam dulu kau. Biar saya jawab. Apa mau jawab apa kau? Saya jawab itu. Kenapa dia makan dan minum? Mau jawab apa kau? Jawab. Kan pertanyaan ini opini. Boleh saya jawab. Jawab apa? Apa pertanyaannya? Kau datang jawab apa kau? Dia itu makan dan minum karena dia telah menjadi anak manusia. Sifat kemanusiaannya itu yang makan dan minum. Bukan itu pertanyaannya. Kau seenamu aja ngomong Alkitab gini. Emang itu kepercayaanmu itu? Gini apa? Al-Quranmu aja itu ngomong itu. Al-Quranmu aja itu ngomong. Madam. Seperti apa iblis kalian? Kau yang iblis, makanya kau lagi di surga, pesta seks lagi kalian surga. Makan babi, kau makan babi. Jin kalian, jin. Apa yang kau ikutin? Siapa yang kau bilang? Siapa yang kau ikuti? Pengikut siapa kau? Lah kamu pengikut siapa? Pengikut ulama lo ya. Kami sunat. Diam dulu Bang Agung, biar kami sunat itu perjanjian Allah itu Elohim sama kaum Abraham, sama Israel. Bukan itu pengikut, pengikut. Di mana di kitab kau tertulis? Mana? Jangan kalau itu tidak sama itu. Asumsi aja kau mana? Di mana itu semua yang kau bilang itu di mana ya? Di kitab itu dijelaskan. Di mana? Coba kasih tahu. Jangan asumsi kau. Agama kok diasumsi? Emang kau juru bicaranya Tuhan? Juru bicara Tuhan kau, Bang? Di kitab itu di kitab kami, di Alkitab kami. Siapa yang kasih tahu kau, ha? Siapa yang kasih tahu kau? Kau Tuhan kau? Nggak ada asumsi aja. Kau mau bicara itu ada datanya. Di dalam kitab ini tertulis ini baru kau ngomong. Kalau cuma asumsi jangan diskusi kau. Dan sifat juga asumsi itu. Apa sifat asumsi kamu? Bodoh dari tadi dia bilang sifat. Ajaran dan sifat itu asumsi, nggak ada ajaran para nabi. Jadi kalau itu congok itu kamu. Dan sifat itu ajaran ulama. Sifat itu bisa sama. Sifat kau misalnya pencuri. Mujasimah. Mulai mujasimah. Mujasimah. Kau produk apa? Kau produk sembako kau ya? Produk sembako di mana kau? Sembako apa kau? Produk sembako kau. Sembako apa kau? Kau sembako kau. Sembako apa? Sembako apa? Produk sembako kalian tahu nggak? Apa? Kaum mujasimah ternyata di sini. Kau lah produk sembako kau. Kau kan dulunya apa kau dikasih sembako? Produknya kaum mujasimah musabihah di sini. Biasa itu umat serigala buas itu, serigala buas itu, keledai liar itu. Ini juga diturunkan apa dia. Di surga aja pesta seks mereka itu. Baca kitab kau. Di kitab kau baca itu kitab kau tuh buah dada. Nggak kau baca itu? Nabi Lut meniduri anaknya tiap malam. Apa itu? Ada Nabi meniduri anaknya tiap malam. Dasar buta kau, nggak pernah kau baca kitab kau, cuma dalam ketek kau aja. Itu tercatat dalam Alkitab sebagai tindakan dosa itu. Tahu? Nggak ada apa, nggak ada. Itu buah dada kitab kau itu. Iya, itu dimuat di dalam Alkitab sebagai pedoman kepada manusia bahwa itu tindakan yang salah, bukan dilaksanakan. Sekolahan
aja tidak Dapat ada paham. buah Kau dada. tak tahu Kok kitab itu. suci ada buah Kau dada? tak tahu aku sama orang. Kitab itu jujur, apapun dicatat, mau Dicatat. jelek, Iya. mau baik, mau apa disembunyikan. Belajar buah Tidak dada. ada yang disembunyikan. Suci buah Seperti dada. Al-Quran disaring, diambil cuman yang baik-baik, yang jelek dibuang. Iya, itu sebagai tindakan dosa itu, makanya sebagai pedoman kepada umat selanjutnya bahwasanya itu yang dilakukan itu adalah tindakan dosa. Kitab itu Yang jujur. dilakukan. Ada kitab suci itu bukan begitu. Kitab suci itu adalah pesan Tuhan untuk manusia. Apa yang harus dibuat itu kitab Nah itu suci. pesannya lu bisa baca pesannya enggak? Jangan nafsu Pesan aja. Tuhan itu maksudnya itu sebagai bahwasanya itu tindakan dosa, itu salah tindakan Tuhan. Doang Itu pesannya enggak maksudnya. ngerti kayak gini, madam. Suci kau, kenyataannya di dalam kitab kau itu ada berbicara buah dada, menjuntai, ha? Tulisannya begitu. Sebesar jakar, Iya. sebesar jakar. Ya tulisannya Iya. emang Kau begitu. pikir itu apa? Buku porno? Hah? Ya tulisannya emang begitu. Pesannya. Suci Itu bicara tercatat. buah jakar. Ambil pesannya, madam. Ini. Jangan cuma mentok tulisan. Buah jakar. Kelas SD buah dada. tidak ya ini mah. Kita porno. Hah? Itu tercatat sebagai itu tindakan dosa itu. Kitabnya dipegang Yahudi juga kok itu. Itu kan cuma kata-kata kau aja, asumsi kau aja. Di dalam kitab kau itu jelas. Ambil pesannya, jangan mentok tulisannya, Iya. madam. Nggak ada itu, nggak ada pesan-pesan Apa yang nggak memang ada? di kitab kau. Loh, tadi ngomong masalah pesan. Sekarang nggak ada pesan. Gimana sih? Makanya malu kan kau nggak bisa kau buka. Makanya kitab kau itu kau bukanya itu lompat-lompat karena kau malu. Nggak kau buka dari kitab awal sampai akhir. Pelototin isi dalam kitab kau yang kau anggap kitab suci itu kok buah jakar ada di dalam, buah jakar sebesar kuda. Mimpi kau itu ya kitab suci Ya kayak gitu. tulisannya memang begitu, madam. Tulisannya memang begitu. Pesan Allah. Ya memang tulisannya begitu. Disembunyikan, tidak Itu dibuang yang seperti namanya Al-Quran, kau disembunyi-sembunyikan, tertutup pintu. dihalus-halusin. Kau coba aku tanya sama kau, kalau ada guru di sekolah ngajari anak kau SD buah jakar, enggak kau? Yang diajarin pesannya dong, pesannya dong, bukan tulisannya dong. Sama buah dada di sekolah. Maknanya dong, Kita nggak suci, mentok di buah tulisan jakar, dong. buah dada, mimpi. Emangnya kelas SD mentok di Mimpi tulisan kan kayak kau. burung kakak tua gitu. Mimpi kan Eh, kau orang ngomong buah jakar. Belajar kok cuma tulisan, mentok di tulisan, makna dan pesannya nggak didalamin. Aduh, madam. Kitab suci kok buah dada. Oh, kitab porno itu tau nggak kok? Loh itu kitabnya tertulis di mana? Dipegang Yahudi juga loh. Kenapa kalau kamu nggak berontak sama Yahudi soal? Ya itu urusan kamu, nggak ada. Nah, itu Yahudi itu bukan Islam. Kau Ngotot. Orang kok mentok sama tulisan, makna dan pesannya sendiri nggak dipelajari. Yahudi, kami Islam, ngerti nggak kau? Maknanya nggak dipelajarin, pesannya nggak dikorek. Nggak ada itu, orang juga tahu namanya buah dada di dalam kitab suci. Gila kau ya? Lah emang siapa yang nulis? Kok gila-gilain saya? Makanya Kok baca. gila-gilain saya? Yang nulis siapa? Kok gila-gilain saya? Aneh. Udah, diam dulu. Ini nggak ada apa-apa ini. Sama aja. Tenang dulu. Gila. Tenang dulu. Saya yang digila-gilain. Diam dulu makanya. Diam dulu. Percuma, nggak ada apa-apa yang disampaikan, cuman ngotot-ngotot doang. Nah, Tema kalau mau debat dah. Diam dulu. Jadi. Mendingan dia dicampakkan ke bawah di Debbie cari yang lain. Campakkan dia ke semak-semak, hostnya naikin lagi. Sama orang nggak paham dia sifat kok sama dengan orang. On dia kok nggak tamat sekolah kau ya? Udah aku turunin biar layarin kores, hostnya naikin Campak kan dia, campak kan orang on kok diskusi. Masa sifat sama orang sama? Sekarang perempuan sama perempuan aja deh. Sama Eda, silakan Eda. lempar ke semua ini tadi lo. Udah ini ada Eda nih sama Madam nih cocok nih.
Dari tadi sifat sama. Jadi kalau misalnya aku tukang apa, jadi orang sama. Sifat itu bisa berubah. Orang sama sifat disamain. Eda, halo Eda. Ya, halo. Naik lagi, ada yang masih mau ditanyakan Eda? Itu tadi ya, itu masalah buah dada itu ya. Aku baca nih di Kidung Agung ya. Itu kan tentang mempelai perempuan, tentang mempelai laki-laki. Itu kan yang diajarkan itu, yang kalau aku lihat di sini ya, kalau perempuan dan laki-laki sudah menikah, namanya itu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan kan. Nah itu bahasa untuk menyenangkan hati. Kalau kita bilang itu seperti kata-kata rayuan gitu ya. Itu untuk kata-kata rayuan untuk pengantin baru gitu. Ya wajar kan pengantin baru berbahasa-bahasa seperti itu. Halo. Iya, itu bagus nggak Eda kalau dibaca anak-anak kecil? Kalau untuk pengantin baru, ya itu memang harus diajari kan. Impian mempelai perempuan di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hati ke ai, ku cari tapi tak kutemui dia. Oi. Gitu, itu wajar loh. Itu memang kayak gitu kalau malam pertama contohnya kan seperti itu. Bible itu cuma untuk orang dewasa aja ya Eda ya, nggak cocok untuk anak kecil ya Bu. Iya kan itu kan bacaan Kidung Agung itu Mbak kakak. Kan dia ada bacaan di Kidung Agung gitu kan. Enggak semuanya di Alkitab seperti itu. Enggak, maksud aku gini loh, itu kira-kira dan gini kalau mempelai perempuan laki-laki sudah menikah dan itu kan hubungannya sudah jadi apa itu namanya, udah sah gitu kan, dan tidak dosa lagi. Jadi itu wajar, memang harus seperti itu. Maksudnya anak-anak nggak boleh baca dong kalau gitu. Ya nggak apa-apa sih dibacakan ke anak-anak sekolah minggu gitu. Ya kan, tapi kan makanya ini kan Alkitab kalau anak-anak di sekolah minggu kan itu diajari. Kan ada kami sekolah minggu ada, itu kan diajari di gereja itu Kak Bang. Pernahkah anak Eda nanya, Mama apa itu buah zakar gitu? Wih, ini Mbak, ini tengok dulu setebal apa Alkitab ini, tak terbacanya pun awak aja pun tak awak baca kadang. Kayak orang itu palingnya sekolah minggu, guru sekolah minggunya yang ngasih ayat-ayat Alkitab yang untuk pantas untuk orang itu baca, untuk orang mendidik anak-anak, itu pasti yang dikasih guru sekolah minggu, belum seperti ini yang dikasihnya kan. Berarti ada ini ya, ada kisaran umur tertentu dengan ajaran tertentu gitu ya, nggak semua tuh. Iya, karena kan di situ kan Kak itu mempelai perempuan dan putri-putri kan mempelai laki-laki. Kan gitu, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji kan gitu kan. Iya. Ya kan memang kayak gitu kita kan kalau lagi apa gitu kan rayu merayu kan gitu ya. Kan dan ini mempelai itu berarti sudah menikah dan itu sudah tidak dosa lagi Kak. Coba kakak baca Yehezkiel 23. Yehezkiel apa? Berapa ya? 23 kalau nggak salah. 23. Yehezkiel 23 ayat
Dari ayat 1 lah. Dari awal. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan ada keperawanannya dipegang. Nah, misalnya ini kan cerita ini kalau dilanjutkan udah pernah ini kayaknya dibahas ini. Ini memang kan dia. Iya, ini kan dia memang cerita perempuan sundal dia ini kan. Iya, terus aku misalnya aku anak Eda nih, aku nanya, Mama, apa itu dijamah-jamah, Mama? Gimana Eda jelasinnya? Kan adanya itu, Kak, guru sekolah minggu, ada pendeta, ada orang tua yang memberikan penjelasan. Coba kakak lanjut lagi, yang pede dong Kak, ini kan kitab suci kakak. Bacanya tuh harus dengan semangat, pede, dan kenceng gitu. Loh kan ini maksudnya kan oke, kita lanjut ya. Kan ini kan dihukum, di akhirnya ini kan dia dihukum, Kak. Iya, kakakku yang cantik. Akhirnya ini kan dia dihukum. Akan berarti arti dari bacaan ini kan kalau orang melakukan seperti ini dia dihukum, kan gitu. Enggak, ini contoh kecil aja Kak. Dibaca itu terus anak kakak nanya apa itu jamah-jamah Mama gitu. Mana tadi yang nyembah pelahap? Oh, udah hilang ya. Double mulu si suaranya Rasmi. Turunin aja lah. Itu lagi tuh. Ini penyembah pelahap. Kamu nyembah 2 Tuhan kamu ya. Yesus sama pelahap kamu sembah itu. Gitu ya Bang Pera. Coba ajarin dat dan sifat. Dat bukan sifat ya. Ya, sini gua ajarin ya. Ajarin. Oke. Dat itu adalah sebuah keberadaan. Sebuah keberadaan dat itu. Nah, sebuah bukan keberadaan pribadi ya? Selalu bukan pribadi ya. Dat bukan pribadi. Keberadaan. Bukan. Sebuah keberadaan jadi, yang maha tinggi. Jadi jangan ngotot kalau Tuhan itu harus satu pribadi ya. Iya, enggak. Enggak kan? Makanya kalau Islam ke Kristen itu kalian Tuhannya itu 3 orang. Nah, ada tiga sosok. Kan 3 pribadi. Kamu jangan protes, mau kamu nggak ada pribadi kok. Loh, buat gue pribadi itu orang 3. Pribadi kok orang. Pribadi orang lah. Pribadi siapa lagi sih? Kenapa disebut pribadi? Karena ketiga-tiga masing-masing kan, Bapak punya kehendaknya masing-masing. Betul kan? Nah, yang namanya punya kehendak itu pribadi manusia kan gitu. Makanya sebutannya Bapak masa manusia. Namanya aja udah Bapak, Mah Ibre. Nah, kalau Mbak itu manusia gitu. Manusia, dia kan ini bisa ke apa saja. Nah, Bapak juga boleh ke apa saja. Bapak ke siapa? Bapak ke siapa? Bapak kalau bukan ke orang. Ke Allah. Mana ada Allah disebut Bapak? Ya Yesus itu yang ngajarin kok ngotot. Nah, itu bapaknya Yesus, makanya ya, Yesus ngomong dia. Ya udah tuh. Yesus pernah nggak bilang dirinya anak Allah? Pernah nggak? Pernah dong. Di mana? Pernah dong. Di mana? Bapak mengasihi anak. Bukan anak Allah. Ayat 1. Iya, anak Allah. Masa aku anak Allah gitu. Ada nggak? Malah anak tunggal Allah baca itu Yohanes 3. Itu Yohanes 3 bukan Yesus yang ngomong, Maibre. Itu Yohanes 3 Yohanes yang ngomong. Yohanes 3 baca ayat 18. Dong. Yohanes 3 ayat 18 sampai 11. Karena tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 berapa? Buka Yohanes 3 ayat 18 sampai 20. Buka itu. 18 sampai 20 ya. Yohanes 3 18 sampai 20. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah gitu. Nah, iya mana? Mana Yesus yang ngomong? Mana Yesus yang ngomong aku anak Allah itu di mana? Dalam nama anak tunggal Allah itu siapa? Ini Yesus ngomongin orang lain, ngomongin bangsa. Itu Yesus ngomongin orang lain, Bre. Contoh ini yang Yesus ngaku ya. Misalnya Yesus ngaku dia ini. Gimana? Kamu itu Tuhanmu aja mau kafiri ya, apa? Akulah Alfa dan Omega kayak gitu loh. Akulah Alfa dan Omega. Tuh itu Yesus ngaku gitu. Akulah anak Allah itu di mana?
Nggak usah kalau kafir itu nyembah manusia berkelamin, kafir itu. Kalau nggak ada ya udahlah. Itu tak ajarin nggak kafir. Kalau kamu kan kafir. Masa menyembah Allah tapi Ar-Rahman bukan Allah? Ya Ar-Rahman sifat loh. Aduh. Ya lu juga sama, lu nyembah Yesus tapi pelahap bukan Tuhan, kayak gitu kan? Itu nggak nyambung. Itu ilmunya dari mana itu? Ya udah lah, ujung-ujungnya lu malah ngejiplak ilmu Islam. Loh, aku memang bicara harusnya kalau lu mau bilang kalau ajarannya ulama itu bikinan ulama itu. Oh iya, sekarang pelahap ini Tuhan bukan pelahap di Matius 11. Allah kita juga nggak pernah ngajarin dat dan sifat, nggak ada. Iya enggak, ini Matius 11. Allah itu nggak pernah ngajarin dat dan sifat. Lo Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu apa sih? Ada dat dan sifat mana? Iya, ya udah jelaskan kepada kami Maha Kasih itu apa maksudnya? Allah itu ngajarin mana? Mana dat sifat? Ya tunjukin itu yang ayatnya. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tunjukin ayatnya dat dan sifat. Aduh ini. Nih. Kalau zat itu adanya di hadis. Enggak ada ya. Berarti Allah bukan yang ngajarin. Nih. Tunggu. Ada tertulis dan sifat. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna. Asmaul husna. Apa iya. itu? Kok bisa berubah jadi sifat itu gimana? Asmaul husna. Iya, karena asmaul husna itu nama-namanya nama-nama sifat gitu. Penyayang, menyayangi sifat. Pengasih, mengasihi sifat. Kok ditambahi sifat? Berfirman, kata kerja sifat. Asmaul husna artiin Mas artiin. Mas asmaul husna Mas. Nah, kok jadi bisa berubah nama-nama sifat itu gimana? Ya lihatlah nama Maha Penyayang. Rubah jadi nama sifat. Lah itu Ar-Rahman Maha Pengasih itu apa itu kalau bukan sifat? Asma lo ya? Iya, coba jelaskan coba deh gini deh, kalau lu nggak bisa menerima Islam, coba ajarkan gua soal kekerasan. Sampai yang sendiri yang ngutip ayatnya Asmaul Husna. Mas, iya, gini. Kan lu nggak mau menerima, Coba ajarkan gua dong, coba. Lu kok saya ngajarin? Coba ajarin gua, coba pengen tahu. Karena lu ngebantah. Saya tanya, bukan bantah. Loh, ini udah gua jelasin kenapa lu bantah. Ya, saya bantah. Kalau misalnya lu ngebantah, lu jelaskan coba. Udah lu jelaskan. Kalau lu mampu, lu jelaskan coba. Pengen tahu gua. Jelaskan. Kenapa harus saya yang jelasin? Iya coba, enggak gini. Allah itu kasih. Yang gitu pasti kamu itu udah kafir. Ngomong nah, ya, gua tuh kafir tuh kenapa? Coba jelasin. Kenapa? Ar-Rahman bukan Allah, itu kafir jadinya. Iya. Udah. Oke. Udah. Ya udah. Terus supaya nggak kafir gimana? Supaya nggak kafir? Ya terserah itu kamu nilai itu. Kok enggak kafir? Ini bre. Kalau Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus gitu loh. Ini gue udah ngasih lu kesempatan untuk menjelaskan loh. Tapi lu nggak mampu menjelaskan. Kamu belajar Bang Pera. Artinya apa? Roh Kudus lu itu bukan Tuhan. Karena tidak mampu membuat lu menjelaskan sesuatu yang harusnya jelas. Ar-Rahman aja bukan Allah, apalagi Roh Kudus. Ya sekarang jelas Ar-Rahman itu apa harusnya? Ar-Rahman itu kafir. Nah sekarang supaya nggak kafir gimana supaya nggak kafir? Nah kamu Ar-Rahman aja bukan Allah ya mesti. Oke. Supaya nggak kafir gimana? Supaya nggak kafir. Roh Kudus bukan Allah, Ar-Rahman bukan Allah. Ya orang kafir yang ngomong. Jadi Ar-Rahman itu Allah, Roh Kudus Allah. Terus apalagi yang Allah? Apalagi yang Allah? Bebas ngomong. Monggo wae. Loh ya itulah Tertulianus tuh. Kafir Roma itu. Roh Kudus bukan Allah, Ar-Rahman bukan Allah. Ya itu orang-orang kafir. Hadisnya ada kan Roh Kudus itu adalah Jibril. Ya, Roh Kudus itu bukan Allah, Ar-Rahman bukan Allah. Lah itu Rohul Kudus itu kan di dalam bahasa hadisnya Ar-Rahman itu bukan Allah kan? Ar-Rahman bukan Allah kan? Ar-Rahman itu sifat Allah, bukan bukan Allah kan? Bukan kan? Ya bukan. Iya, bukan. Ya, sama kayak Roh Kudus kan bukan Allah kan? Nah kalau gitu kenapa lu nggak mau mengakui pelahap itu bukan ya, Tuhan gitu? Kenapa lu nggak mau mengakui? Kenapa lu nggak mau mengakui? Kenapa muter di situ mulu sih si Agung ini? Ar-Rahman bukan bukan Allah. Ya, ini gua udah mengosongkan diri loh, ayo jelaskan, nggak bisa menjelaskan gitu kan. Biarin Ikhwan, aku masih pengen main-main sama dia. Mau menyamakan dengan Roh Kudus, kopla. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Roh Kudus disamain. Roh Kudus di perjanjian baru dia nggak bisa apa-apa. Apa yang diajarin Roh Kudus? Cara kawin aja nggak diajarin. Pengen tahu gue. Coba. Ini makanya jangan mengimani Tertullianus botak. Jadinya apa? Bodoh karena Kristus. Gitu loh. Dia bilang tuh tadi Ar-Rahman itu berarti bisa jadi iblis gitu. Mana ada dalil? Oh iya. Aswaja penyesat katanya. Aswaja kafir, astagfirullah. Bisa gitu. Keleng dia. Iri antara Tuhan kita yang tunggal mau disamakan dengan Tuhannya yang 3 biji. Ya beginilah. Mengenai penyebutan Yesus anak Allah itu, yang nyebut itu cuma iblis sih. Di dalam Lukas 8 ayat 28 ya kalau nggak salah itu kan. Mantap. Kata Yesus, kata iblis, hei anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Iya. Yalah, diulang lagi. Padahal Yesus udah ngomong nama anak tunggal Allah. Nggak ada. Yohanes 3 ayat 18 sampai 20. Yesus nggak pernah ngomong anak Allah, nggak. Itu Yohanes 3 ayat 18 sampai 20 buka Mas. Udah nggak usah diulang-ulang lagi lah. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah itu iblis. Termasuk di dalam Yohanes 13 Yohanes 3 ayat 16 itu iblis itu. Yang ngomong dialah anakku yang sulung kepadanya lah aku berkenan itu iblis. Kenapa itu saya bilang iblis? Karena menurut Yesus sendiri bahwa suara Allah tidak bisa didengar. Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar. Lah tiba-tiba kok di dalam Yohanes 3 ayat 16 didengar? Berarti ini suara iblis. Itu kesaksian. Iya, kesaksiannya Yesus bahwa yang mengutus dirinya suaranya tidak bisa didengar. Di Yohanes 3 ayat 16 suaranya didengar. Berarti suara iblis, bukan suara Yesus. Tapi kalau dia berkehendak untuk didengar bisa nggak? Berarti Yesus penipu. Memang nggak bisa Yesus didengar. ngomong, dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar. Lah kok tiba-tiba suaranya didengar? Berarti ini iblis. Tapi betul Bang Gores? Kalau berkehendak untuk didengar, iya, boleh karena nggak? hanya itulah yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Lukas 8 ayat 28. Ketika Jadi gini, Bapak, Anak dan Roh Kudus itu ajaran Gimana, Bang Yesus nggak usah di gini Satsugi, Tuhan itu bukan Tuhannya Kristen itu maha pelitat-pelitut dia. Tuhannya Kristen itu Allah. Pelitat-pelitut. Allah tiga pribadi. Tuhannya Tertullianus itu. Allah tiga pribadi. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan. Nah itu himne Platonis. Iya. Himne Platonis Batak itu himne Platonis agak ada sendiri nih menurut Sir Agustin. Gak ada. Ya itu adalah himne Plato. Himne Plato itu tulisannya gimana? Himne Plato itu tulisannya gimana? Sini. Seperti itu, cuma perbedaannya nanti pada mulanya adalah firman itu Jejerin kitab Yohanes Enarki en hologos en prostonteon kei hologos uteos. Itu kitab pada mulanya adalah firman itu beserta Allah. Firman itu berasal dari Allah. Cuma beda. Kalau di kitab Yohanes firman itu adalah Allah. Tetapi kalau himne Plato firman itu berasal dari Allah. Mana baca lagi, mananya nggak ngerti mana kau. buktinya? Mana buktinya? Jangan ngomong doang. Itu bapak gerejanya udah Plato itu kan. Bapak gereja Sir Agustin yang ngomong. Udah ngaku itu. Aduh, Nggak mana ngerti kau? Nggak ngerti maksudnya sama Agustin kok. Kamu itu sok tahu. Mana himne Plato mana? Tunjukin ke saya himne Plato. Tanya Agustin lah. Loh, kamu dong. Buktiin dong. Mana? Loh. Bisa ngomong katanya jiplak. Lah ini Tuhan lu kelihatan nggak sekarang? Nggak kelihatan. Ngejiplak Islam. Loh kok ngejiplak Islam? Iya asalnya Islam belum ada. Islam itu belum ada. Tuhan lu sebelum Islam ada Tuhan lu kelihatan nggak? Tuhan ya tidak kelihatan toh mas. Nah itu Yesus tuh ngapain di bumi keliling-keliling di Palestina? Karena kan menjadi manusia mas. Nah itu dia kan udah menjadi orang berubah-ubah lagi Tuhannya kelihatan kan? Siapa yang berubah mas? Allah ya Allah mas. Oke, kalau gitu Allah dari awal berkelamin, Allahnya Kristen. Allah itu ya Allah, Mas. Iya, berkelamin. Allah kok berkelamin toh, Mas? Katanya nggak berubah. Loh, Allah itu tidak berkelamin, Mas. Nah, terus kenapa? Allah ya Allah, Mas. Terus yang disunat apa dong di hari ke-8 tuh Allahnya? Itu manusia, Mas. Firman menjadi manusia, Mas.
Artinya Allah lu dari awal udah manusia, Bre. Loh, kok dari awal manusia? Kalau nggak menjadi manusia, nggak ada manusia lah, Mas. Allah, Karena Mas. tidak berubah. Lah yang berubah siapa? Allah. Itu bekutunya gondrong. Gondrong. Itu kan manusia dagingnya. Lah itu dagingnya artinya ada perubahan kan? Apanya yang berubah wujudnya? Daging kan Allah ini berubah. Allah itu kan nggak berwujud. Allah kan nggak berwujud daging. Oh, ada Bang Handi, tunggu Bang Handi. Allah kok berwujud dagingnya gimana? Lah itu Yesus yang di semua-semua yang itu karena menjadi daging, dibikin foto. Karena mengambil rupa daging. Lah iya mengambil rupa daging. Awalnya artinya apa? Berubah. Bukan asalnya tidak berdaging jadi berdaging. Mengambil rupa, Mas. Mengambil rupa, asalnya Mas. tidak mengambil rupa, sekarang mengambil rupa, berubah. Ya emang nggak boleh. Ya nggak boleh lah, pelitat-pelitut namanya. Lah Tuhan kok mau atur? Ya iyalah, harus diatur lah. Lah, lu aja yang jadi Tuhan. Kalian ketiga nomor 6, aku tidak berubah kan gitu kan? Ya, kan itu, aku tidak berubah. Ujung-ujungnya jadi manusia, berubah. Mengambil rupa ya wis dong. Ya biarin berubah itu namanya. Nah, sekarang gini. Kalau di dunia nggak bisa dilihat, di akhirat bisa dilihat. Ini anak siapa sih Tuhannya ini anak ini? Tuhan saya Allah. Bapak bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu Tuhan. Oh, jadi Yesus Tuhan. Nah. Oh Tuhan. Jadi Tuhanmu itu punya jenis kelamin dong. Tuhan saya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah. Jadi Tuhanmu tiga pribadi, bukan satu pribadi kayak manusia, kayak Tuhanmu mau selalu sama-sama dengan manusia. Sekarang ini Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Tar dulu dengerin, Tuhannya Maria siapa? Atau ulil habadis, laisa kami Sayun. Jadi jangan sama-sama dengan manusia. Woi, Yakno, sabar. Memang Kristen ini nggak laku kalau nggak kayak Islam-Islaman. 2-3. Buka bilangan 2-3 ayat 19. Dengerin dulu. Kooperatif apa? Gue nanya baik-baik loh. Tuhan kamu sama Tuhan Maria sama nggak? Buka bilangan 2-3 ayat 19. Kok kenapa bilangan? Jadi kita punya Yahudi ngapain colong juga? Pribadi. Gak kooperatif. Kitabnya Yahudi dicolong ya. Gak bisa berdiri tanpa kitabnya Yahudi ya. Tuhanmu itu bro, dengerin saya dulu. Kalau Mutazilah keluar dari Islam, kalau keluar dari Ahmad, ini nggak mau dengerin kalau gue keluar ini. Itu nggak boleh. Megang Al-Quran itu nggak boleh ya. Dengerin dulu. Tuhan kamu sama Tuhan Maria sama nggak? Sama. Tuhan Maria siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Putra itu siapa? Putra itu Firman. Putra itu Firman. Sejak kapan Firman adalah Putra? Allah, Bapa. Putra itu siapa? Yesus. Baca Yohanes 1 tuh. Putra itu siapa? Putra itu siapa? Putra itu Firman. Putra itu siapa Putra? Firman. Jadi anak Maria Firman. Anak Maria Firman. Ya. Ya, Firman jadi anak Maria menyusui Firman. Ya. Kamu ini gimana sih nggak ngerti bahasa Indonesia? Firman. Anak Maria itu Firman apa manusia? Kok boleh tuh? Firman anak manusia. Bingung dia. Bingung dia. Apanya yang bingung? Kasih jawab kok bingung? Firman dong. Kalau bingung nggak jawab dong. Iya kak, saya nanya anak Maria itu Firman atau manusia? Firman yang menjadi manusia. Iya, anak Maria itu siapa namanya? Yesus. Tuhan Maria namanya siapa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak itu siapa? Tuhan. Anaknya Maria. Firman menjadi manusia. Iya, anaknya Maria. Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Oh iya. Udah. Kenapa bingung? Kan memang ini adalah anak manusia, anak Maria, Bang Hadi. Kenapa bingung? Anakku adalah Tuhanku. Bikin sinetron ini bagus kalau dibikin judul anakku sinetron. Adalah Tuhanku. Iya, anakku silakan ketawa, silakan ketawa, gak apa-apa. Silakan ketawa. Maria orang Yahudi, Kristen orang Romawi yang pertama. Gak bisa. Jadi klaim orang Kristen Romawi, Maria orang Yahudi ini memiliki Tuhan bernama Yesus, itu klaim pribadi Romawi. Siapa yang Tuhannya itu? Tuhan itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Bang Zuma. Iya, sekarang permasalahannya diskusi agama itu kudu pakai akal, jangan pakai tumit. Ini pakai akal, Bang. Pakai Tuhan akal, oke. Apakah bener masuk gak, akal
manusia melahirkan Tuhannya? Dengar dulu. Apakah masuk akal manusia melahirkan Tuhannya? Tuhan yang menghendaki, bukan manusia. Manusia yang melahirkan Tuhan, tapi Tuhan yang menghendaki lahir menjadi manusia. Jadi maksudnya ya, Muslim itu berserah diri, bukan berontak. Apakah masuk akal manusia melahirkan Apakah harus masuk Tuhannya? akal? Oh iya, harus. Apakah harus masuk akal? Harus. Itulah gunanya akal diberikan ya Tuhan supaya ketika berbicara mengenai Tuhan itu rasional. Sekarang Rasional. apakah rasional itu keseimbangan. Kalau ada makhluk, dengarkan, kalau ada makhluk melahirkan Tuhannya itu tidak seimbang, itu kacau, itu gepeng namanya. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Di mana Tuhan berkehendak? Di mana tertulis Tuhan berkehendak dilahirkan? Di mana? Di mana tertulis? Firman menjadi manusia, Mas. Itu bukan melahirkan Tuhan, Kuclu. Yang saya tanya, di mana tertulis Tuhan berkehendak dilahirkan sama makhluk? Di mana? Nah, itu firman menjadi manusia itu kan apa? Dalil. Kamu bisa lihat. Ini di mana dalilnya Tuhan mau menciptakan dirinya melalui dilahirkan oleh manusia. Itu tertulis di mana? Ayat 14. Yohanes 1 itu apa tertulis di sana? Melahirkan gitu. Afal. Firman itu melahirkan di situ ada di situ. Firman menunjukkan afalnya. Tuhan. Mana ini orang? Firman menjadi manusia itu menunjukkan afalnya. Tahu? Saya tanya saudara, di mana Tuhan berkehendak dilahirkan oleh makhluk? Nah, itu firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tempe. Firman itu adalah itu firman perkataan. Sekarang begini, yang menjadi matahari itu apa? Firman itu adalah Allah. Yang menjadi di matahari. Bingung. Apa pertanyaannya? Bingung. Apa? Pertanyaannya yang menjadi matahari apa? Yang menjadi matahari itu apa? Firman kok menjadi matahari gimana? Nggak ada itu. Bagus. Mana? Sekarang kalau Anda mengatakan firman menjadi Yesus, bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya firman menjadi Yesus? Itu firman menunjukkan bagaimana afalnya. prosesnya? Gimana? Firman menunjukkan afalnya. Dengerin dong Bang. Jangan ngotot dulu, dengerin. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya perkataan Tuhan menjadi manusia itu prosesnya kayak mana? Firman itu bukan perkataan, Mas. Lalu apa? Firman ya firman. Firman adalah Allah. Yang disebut firman adalah ya firman. Allah. Itu mesti inilah kalau otak sudah nggak berfungsi ya gini. Otak sudah sungsang kayak begini nih muridnya. Muridnya Rusuli Lubis ini kayak gini. Tolong bantu, bantu dirimu untuk menjadi waras, Bung Agung. Bagaimana proses firman menjadi manusia itu kayak mana? Bagaimana prosesnya? Gak usah kalam nafsi, kalam majas, gak usah ketinggian mulutmu itu gak terisi dengan otak. Sekarang gini, kamu jelaskan ke saya, bagaimana proses firman jadi manusia? Gimana? Tak dengerin ya. Jangan ngomong dulu, Bang Zuma. Firman itu adalah Allah. Itu jelas terbukti bahwa firman itu pribadi karena disebut adalah Allah. Enggak, saya enggak tanya apa itu firman. Saya tanya proses firman menjadi manusia itu kayak mana? Ya dengerin dari awal dong, jangan dipotong. Kamu dulu. Jangan jualan obat. Yang kutanya firman jadi manusia itu prosesnya kayak mana? Ya ini prosesnya, ini saya ceritakan dari awal. Pertama firman itu adalah pribadi. Ya, pribadi itu menunjukkan afal. Tahu afal kan? Tahu afal kan? Enggak. Perbuatannya. Perbuatan. Nah, dia menjadi manusia itu menunjukkan afalnya bahwa firman itu ada. Pribadinya menjadi manusia. Prosesnya kayak mana? Prosesnya kayak itu mana? Menjadi manusia itu prosesnya itu menjadi itu kayak mana? Awalnya dia di langit, terus turun ke bumi, prosesnya kayak mana? Nggak usah tahu sedetail proses, pokoknya firman menjadi manusia itu proses apaan? Emang lu pikir lu bicara sama orang jemaat gereja apa?
Kamu sedang berbahasa, berbicara, berbincang dengan Bang Suma ini. Tuhan itu di langit, prosesnya turun ke bumi kayak mana? Tuhan di langit. Ya. Aswaja mana ini lagi? Aduh. Aswaja mana? Dasar pemakan babi. Kutanya kau jangan kau bawa Firman menjadi itu udah proses. Lemak babi yang nyumbat di otak kau itu nggak bisa mengantar kau itu sehat rupanya. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu turun ke bumi? Coba. Itu menjadi manusia itu. Itu proses. Iya, prosesnya kayak mana tuh, Yul? Ya, itu proses. Iya, prosesnya kayak mana? Ya menjadi manusia. Oh, berarti Tuhanmu masuk ke dalam rahim. Pribadi itu mengambil rupa. Ya, mulai ngaco, mulai gepeng. Itulah kalian oten. Firman itu adalah Allah. Sebenarnya andai saja kamu itu gak nyampe. Dengarkan. Andai saja monyet itu bisa berbicara, enakan ngobrol sama monyet daripada oten. Oten gak nyambung kalau ditanya bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu. Bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu turun ke bumi, itu yang kutanya. Bro, kalau Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit siapa? Tuhan yang di langit siapa? Ya Tuhannya Yesus lah. Siapa lagi? Siapa Tuhan yang di langit? Siapa? Saya tidak sedang berbicara. Tuhan yang di langit siapa? Yang saya tanya padamu itu, Tuhannya Yesus yang di langit turun ke bumi itu prosesnya kayak mana? Loh, yang turun itu Yesus, kok Tuhannya Yesus gimana? Kamu itu gimana, Bang Suma? Yesus sendiri mengaku Bapakku yang di surga, Bapakku yang di langit. Loh. Apa? Yang turun itu Yesus, kok Tuhannya Yesus gimana? Yang turun itu makhluk, Taripang. Oh, yang turun ini makhluk. Iya dong. Terus kalau Allahmu tuh nuzul ke langit, itu makhluk. Larinya ke Allah. Kalau sudah kepepet larinya ke Allah. Mana kau tahu Allah itu? Kau nggak bisa. Mengenal Yesus aja kamu nggak bisa. Mengenal anak Maria saja kamu tak sanggup. Lagi sekarang Yesus mengatur. Kitabmu jelas mengatakan Yesus adalah sama seperti makhluk yang turun dari surga. Jadi nggak usah kau banyak cerita. Firman itu adalah Allah. Firman lagi. Hei. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tidak ada yang mengajarkan firman itu makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Mengajarkan firman itu adalah makhluk, ada. Aja nenekmu kiper. 1 Korintus 15 48. Aswaja mana firman itu adalah makhluk? Nyomet. Saya tidak sedang membahas aswaja di sini, Nyomet. Yang saya bahas oten. Biar Oten makhluk yang paling rendah dari buaya. 1 Korintus 15 firman adalah makhluk. Dengarkan Nyomet, dengarkan. Makhluk surgawi sama seperti dengan Yesus yang berasal dari surga. Nyomet, ini dalil dalam kitabmu, Nyomet. 1 Korintus 15:48. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Kau itu bicara aswaja. Surgawi itu ada berapa? Dasar lu ngomong asal surgawi. Lu ini dalil kitabmu. Ini dalil kitabmu yang mengatakan Nyomet ada otak. Sudah kubilang samamu, orang Islam itu habisin waktu ngomong sama kalian. Yang ada andai saja gorila itu bisa diajak ngomong, mending ngomong sama gorila daripada Kristen. Paham gak? Surgawi itu satu biji. Karena kita tertipu. Kalau dilihat tampangnya kayak manusia, tapi giliran kita berbicara lebih rendah daripada gorila. Modelnya kayak manusia pahlammu. Oh, pakai minyak rambut, pakai parfum kayak manusia kau itu. Tapi isi otakmu kayak cacing tanah. Firman ditanya apa, jawabnya apa. Prosesnya Tuhan yang di langit itu jadi manusia kayak mana? Tuhan yang di langit, mana yang Tuhan yang di langit siapa? Nenekmu kiper, Tuhan yang di langit, kaget ya. Lu pikir Tuhan di kandang binatang? Siapa ya Tuhan yang di langit siapa? Yesus mengatakan Tuhanku yang di langit. Mana ayatnya?
Matius 6:9, Matius 5:4, Matius 10:32, Matius 12:50, Matius 12:13, Matius 16:17, Yohanes 6:32-33, Matius 18:10, Matius 18:19. Tuhanku yang di langit, kucluk. Tuhanku yang di langit. Baca beda-beda bro. Dasar gorila, gorila lebih rendah dari gorila. Firman adalah makhluk. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Matius 6. Firman mana yang ngajarin firman adalah makhluk? Itu Tuhan kami Bapak yang Tuhan. di surga. Matius 5 nomor 4. Tuhanmu yang di surga itu sempurna. Matius 10:32, di depan Tuhanku yang ada di langit. Itu pengakuan Yesus, Palao. Yang di surga itu siapa? Bapak lo ya? Tuhannya Yesus yang di surga, yang di langit itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Bapak lo ya? Bapak itu Tuhan, Tuyul. Kamu pikir Bapak itu siapa? Kenapa kamu kafir sama Bapak? Tuyul, Bapak itu Tuhan bagi orang Yahudi, Tuyul. Yesus, orang Yahudi ketika berbicara mengenai Bapak itu berbicara mengenai Tuhan. Kampret. Kau ke gereja sana, kau santur. Tentang ketuhanan daripada sama Oten. Paham? Berbicara tentang ketuhanan dengan Oten itu sama sama saja berbicara dengan ulaikum syarrul bariyah, yang rendahnya makhluk. Ngomong sama orang gila. Betul. Ini anak tadi nggak niat diskusi. Dia ngomong dia kurang nggak mau dengar pertanyaan bagaimana proses firman menjadi manusia. Dia nggak mau bahas di situ. Kalau dia bahas di situ terkunci dalam kandungan Maria. Dia nggak mau bahas di situ. Dia selalu ke aswaja lah, apalah, gitu loh. Apa pula urusannya aswaja? Mau bahas tentang HMI, PMII apa? Yang bikin ngakak Bang Juma pada saat dia ingin mengatakan katakan apa? Afal katanya. Itu namanya kampret. Ini risikonya kalau firman dia nggak ngerti arti firman apa. Firman itu bukan perkataan katanya tadi. Iya, kan gorila. Firman itu Tuhan itu sendiri katanya. Jadi firman berarti Tuhan keluar dari Tuhan. Iya. Bang jadi Bapak dia ngomong apa? Ngomong. Jadi Bapak makanya saya ini apa ngomong orang ini ngomong. Tadi Bang Juma dari Ar-Rahman itu Allah atau bukan gitu sama Kores tadi. Dia maksudnya memaksakan bahwa firman itu Allah sendiri gitu. Tujuannya Allahu Akbar. Firman itu kalimah. Jadi runtunan pada diri manusia itu ada sifat yang melekat pada diri kita yang mampu berkata. Perkataan yang keluar dari bibir itu bukan kita, tapi pribadi yang keluar dari kita. Tetapi pribadi yang keluar itu menjadi makhluk baru. Bukannya kita yang keluar dari mulut. Jadi kalau ada orang berkata, aku pingin makan ikan goreng. Nah, berarti kalau kita yang keluar dari mulut, berarti kita ini yang mana? Yang ikan goreng. Kenapa begini sakitnya? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tapi persoalannya kalau ditanya bagaimana caranya prosesnya firman ini menjadi manusia. Dia nggak mau. Padahal kenapa Yesus itu datang ke muka bumi dewasa? Padahal ceritanya itu pada mulanya adalah firman. Itu betul.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah pada mulanya adalah firman. Jadi Allah berkehendak. Kehendak Allah dituangkan dalam kalimah. Kalimah ini kemudian tidak akan pernah salah. Ketika Tuhan mengatakan jadi ayam, jadi ayam. Jadi kucing, jadi kucing. Jadi kucing pada mulanya adalah firman, kehendak. Inilah susahnya. Makanya saya katakan tadi, Maria atau Miriam itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Yang tadi mengatakan Tuhan melahirkan Maria itu orang ajaran dari Romawi. Didudukkanlah ajaran itu dengan mengambil tokoh-tokoh dari Yahudi supaya dianggap benar. Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Supaya dianggap ajarannya itu berasal dari Yahudi, maka tokoh-tokoh diambil dari sana. Padahal sederhana loh itu kalau mereka ini mau sadar. Lukas 24, 44, 45, 46 ada tertulis tentang aku di Taurat. Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi kan nggak ada. Mana ada di Taurat itu yang seperti itu. Kemudian dikatakan angkatan jahat, ya, dan angkatan tidak setia. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak setia kepada Torah, tidak setia kepada pengajaran Yesus, meminta satu tanda, dan tanda pun kecuali tanda Yunus. Hanya tanda itu yang diberikan kemudian kepada mereka. Kepada siapa? Pada angkatan jahat. Berarti yang mengimani itu adalah angkatan jahat dan pengikut angkatan jahat tersebut. Ini yang tidak disadari oleh si kucuk barusan. Silakan dilanjut teman-teman. Saya lagi nunggu Umi Dini kok nggak ada ya. Katanya pendeta ini janji jam 19.30 kok nggak ada kabarnya. Bang, ada bocoran sedikit bang. Naon? Mana nih? Firman adalah makhluk. Kalau firman muncul lagi adalah Tuhan itu sendiri, kata Mikana, Tuhan itu pernah menjadi mayat 3 hari katanya bang. Kalau bukan makhluk itu pasti Tuhan. Ini Os, nggak ada gunanya Os, turunin aja. Ngapain diskusi kayak orang? Lebih baik diskusi sama gorila. Iya betul. Gitu. Masalahnya dia gigi palsunya lebih berat dari otaknya. Satu gigi palsu itu berat kali 1 kilo. Kayaknya 4 biji giginya di depan itu 4 kilo. Mulutnya dia bergerak. Sudah otaknya tidak berfungsi, giginya berat. Ya, pedean dia. Suaranya aja bikin muntah. Yang dasar-dasar aja belum lulus dia. Tuhannya Maria siapa? Gak mau jawab. Anaknya Maria siapa? Gak mau jawab. Lawak. Jangan ngomong gigi palsu, aku lagi pakai gigi palsu ini soalnya. Ya kan, tapi kan beratnya nggak sama seperti dia, akhi. Dia 1 kilo beratnya giginya. Ngomong aja dia pakai pegangan di tiang. Saking beratnya. Teman-teman Oten, kalau ilmu itu masih nihil, naik di komal-komal Islam, hanya ya jangan berpendapat. Kasihan kalian itu. Bang, jangan ada masalah bang. Masalah, buka mik kamu masalah. Nah, kalaupun misalnya kalian itu merasa belum sanggup, pendetamu ajak ke sini. Tuh si bom-bom ajak ke sini. Biar sekalian kuwaraskan dia. Padahal dia keluar-keluar sendiri, bikin jadwal sendiri. Suruh ke sini. Kalau Isa, masa Umi Michan mana ya kabarnya kok katanya Rusuli siapa namanya? Budi Azali nantang. Aku telepon nggak diangkat, belum nggak aktif. Oh iya? Umi Dini nggak aktif aja bang. Tersabar aja dulu, saya lagi hubungin dia. Temanya keselamatan katanya. Apa?
Saya hubungi dia nggak aktif. Kalau ada pendeta Budi Azali aja ala ke sini, Bang. Iya. Saya coba hubungi ya. Mas Aha. Ini ada hotel satu jadi berhala. Ya. Bang Mas Aha. Nyala dong, Bang Mas Aha. Iya, udah. Ini udah dibuka. Ya. Menurut kamu itu Mas Aha, firman itu apa, Mas Aha? Firman itu ya perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Mas Aha aja pintar dia. Pintar. Kalau kamu bisa dikasih pertanyaan Mas Aha, bagaimana caranya itu firman menjadi manusia, Yesus? Kamu tahu prosesnya Mas Aha? Aku nggak ngerti kalau soal itu, Bang. Kalau buat aku tuh Yesus itu Adam kedua, ciptaan baru gitu loh. Buset dah. Kalau itu nggak paham itu. Firman menjadi manusia itu aku nggak. Lebih kacau anjir. Jadi kalau di surga nanti kita manggil apa ke Yesus? Kakanda. Kakanda, Bang. Ya, kan? Kakanda. Lebih kacau ini. Terus Yesus memanggil ibunya Bunda Maria dengan panggilan apa? Adinda. Adinda, betul. Masa. Lo aku Alkitabiah loh, Alkitabiah. Terus begitu katanya. Terus ibunya Maria memanggil anaknya dengan panggilan apa? Kakanda. Yesus. Ini yang melahirkan kok dipanggil Kakanda, gimana ceritanya itu? Kalau Ayu, manggilnya Ayu. Oh, Ayu. Kebangkitan beda. Uni bu. Uni, boleh Uni. Dipanggil Uni gitu. Kalau Yesusnya orang Banyumas jadi Pak Ayune gitu. Lanjut bentar. Lanjut. Masa lanjut. Aku bertanya aja deh. Aku bertanya aja boleh nggak? Ntar dulu masa. Jadi Yesus di surga itu kedudukannya apa sih? Kedudukannya ya dia duduk di sebelah kanan Tuhan, Bang. Di sebelah kanan Bapaknya. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, tapi Yesus itu tidak setara dengan Bapaknya karena kan namanya anak, Bang. Anak iya, jadi indah dari Bapaknya. Iya, jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak gitu ya. Iya. Tuhan kecil. Istilahnya ini Tuhan besar, Tuhan kecil. Iya. Terus menurut kamu yang paling berkuasa Bapa atau Yesus? Ya menurut aku Bapaknya. Jadi Yesus itu menerima perintah dari Bapaknya gitu ya? Ya. Yang kau sembah yang mana? Yang ku sembah Bapaknya lah, Bapaknya. Oh, bukan Yesusnya. Yang Yesus nanti setelah dia kembali, kan dia masih di surga sekarang. Oh. Nanti kalau Yesus kembali ke bumi, nah ini belum tahu nih Bang. Aku juga belum tahu apakah menyembah anaknya atau menyembah Bapaknya. Ini aku belum tahu Bang, karena Yesus kan belum kembali. Gitu. Jadi Yesus dulu turun ke bumi, setelah turun ke bumi baru kembali menjadi Bapa. Enggak bisa. Enggak. Dia jadi raja gitu loh. Kira-kira tahun berapa itu prediksinya masa Yesus turun? 2030. Apa di Yerusalem? Di Yerusalem kayaknya Bang. Kayaknya di Yerusalem. Tanda-tandanya apa tuh? Tanda-tandanya kan udah ada. Paus itu melegalkan LGBT. Gereja bisa dijual termasuk enggak? Kenapa? Gereja banyak dijual termasuk tanda-tanda bukan? Kata siapa tuh gereja dijual? Aduh. Udahlah. Termasuk mungkin ini loh masa tanda-tandanya banyak orang makan babi gitu, bukan itu tanda-tanda? Ya, nggak cuma babi Bang, onta juga Bang, onta, babi dan onta Bang. Oke. Nah Yesus nanti turun itu ada pengawalnya atau dia sendiri turun? Aku nggak tahu Bang, nggak tahu. Yang pasti
Yesus turun pasti, Yesus. Menurut kamu di surga aman apa masih perang? Kalau menurut aku ya aman, Bang. Perang naga udah selesai? Belum, itu kan nanti. Kapan? Ya itu kan setelah Yesus datang kedua kali itu baru ceritanya kan. Oh jadi masih ada perang ya sekarang ya? Oh kan aku bilang belum, Bang. Oh belum. Setelah Yesus datang kedua kali ya mungkin nanti. Jadi menurut kamu Masa, tadi itu si Agung itu loh. Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sepertinya dia menuhankan Yesus. Orang kalau menuhankan Yesus salah atau benar menurut kamu? Bisa benar, Bang. Karena Yesus itu kan anaknya Tuhan. Oh jadi kalau menyembah Yesus itu nggak benar ya? Bisa benar. Kayak Tuhan kan Bapa dan anak itu satu, jadi menyembah Yesus juga adalah menyembah Bapaknya gitu loh. Tapi kan dia dua, Bapak itu lebih menguasai, lebih berkuasa daripada Yesus. Ini contoh nih Bang, contoh. Ya coba. Gibran jadi cawapres. Nah kalau buat aku itu sama aja cawapresnya itu Jokowi karena Bapak dan anak itu satu gitu loh. Sidik jarinya sama nggak? Sidik jari mungkin beda ya. Jadi berbeda dua pribadi dong. Iya. Kalau aku cubit Gibran, Jokowi marah. Padahal yang aku cubit bukan Jokowi kan. Yang sakit siapa? Yang sakit Gibran, tapi kok yang marah Jokowi? Kan itu bukti kalau Bapak dan anak itu satu, Bang. Yang benar. Satu keluarga boleh, tapi satu individu beda. Berbeda individu kan gitu. Bang. Satu darah daging. Anak itu kan darah daging bapaknya. Makanya orang tua itu marah. Jadi kalau misalnya nih bapakku presiden, aku juga presiden gitu? Ya enggak, bukan. Enggak. Jadi kalau Yesus bapaknya Tuhan, Yesus juga bisa Tuhan? Bisa kalau sistem kerajaannya itu ada, sistem pemerintahan itu kerajaannya bisa, Bang. Ya berarti ada dua Tuhan? Iya ada dua Tuhan, tapi tidak setara karena anak itu lebih rendah dari bapak gitu loh. Iya, artinya ada dua Tuhan yang tidak setara, kan gitu. Nah kalau kamu berdoa Masa berdoa kepada siapa? Ya kepada bapaknya Yesus, ayahanda, Bang. Ayahanda. Kalau Maria berdoa, udah Maria enggak ya? Yang mengabulkan doa siapa? Yesus atau Bapak? Bapaknya. Nah terus tugas Yesus di surga apa? Belum, nanti tugas Yesus setelah datang kedua kalinya baru dia bekerja gitu loh. Jadi sekarang ini Yesus di surga ini anteng-anteng aja dulu ya, persiapan. Ya, anteng-anteng, iya, dia mengamati. Saat ini banget saat ini. Iya. Masa lebih jujur loh, lebih kooperatif. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Yesus. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Yesus. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Ini siapa yang berdiri? Itu di mute aja dok, kayaknya. Pade batu. Masa kalau Yesus di surga itu menyembah nggak ke bapaknya, Masa? Ya namanya orang tua ya harus dihormati. Ya sowan, sungkem lah. Sungkeman ya. Tapi berbeda rumah, berbeda tempat. Apa satu rumah? Ya satu rumah kan, duduk di sebelah kanan ya, berarti satu rumah Bang. Oh satu rumah. Tapi berbeda kamar. Ya beda kamar kali ya, bisa juga Bang, bisa. Tapi di dalam rumah itu cuma berdua doang, nggak ada pengawal. Kita kembali ke basic aja deh Bang. Ya coba basicnya deh, coba gimana? Jadi gini, Islam itu kan punya Tuhan namanya Allah ya kan. Nah Kristen punya Tuhan
namanya Ayah Asyari Ayah atau Ayahanda, oke? Nah, Buset. Allah tidak punya anak, ya kan? Menurut Islam, menurut orang Kristen, Ayahanda punya 2 anak, Adam dan Yesus. Itu dulu bang, basicnya bang ya. Oh iya basicnya gitu ya. Itu ya. Jadi Tuhan punya keluarga. Anak pertama siapa? Adam. Anak kedua Yesus. Jadi mereka di sini bertiga ini serumah di surga? Ya enggak, kan Adam belum dibangkitkan, mati. Jadi cuman berdua sekarang, masih berdua. Oh, kenapa? Nanti kebangkitan Adam bangkit. Gitu. Kenapa adiknya Adam ini nggak manggil kakaknya naik? Ya kan belum kan. Serentak hari kebangkitan itu kan enggak semuanya gitu loh. Ya kan? Jadi abangnya Yesus di mana sekarang itu? Dia masih dikubur, masih dalam tanah sama kayak masih dikubur. Masih di dalam tanah. Cuman Yesus yang lolos karena langsung diangkat gitu ya? Iya, Yesus diangkat. Langsung menghadap ke Ayahanda. Jadi Yesus memanggil Bapak itu Ayahanda apa Tuhan? Karena gini loh, karena Yesus dan Bapaknya itu sama-sama abadi. Jadi Yesus itu memanggil Tuhan itu ya Bapa, karena sebutan Tuhan itu hanya untuk kita yang fana, yang mortal, kepada mereka 2 pribadi itu yang immortal gitu loh. Karena Yesus dan Tuhan itu sama-sama immortal, Yesus memanggil Tuhan itu dengan sebutan Tuhan. Masa aku izin Katamu tadi di surga sekarang cuma ada Bapak sama Yesus. Terus Elia sama Henok kan juga di surga. Berarti 4 isinya sekarang. Iya kan, kalau Elia dan Henok kan beda. Dia kan keturunan Adam. Artinya di dalam tubuhnya itu masih ada racun dosa pengetahuan itu yang membuat beda. Bukan keluarga itu, Mbak Ebi, jangan dipersulit. Ini harus begini. Suplai dengan air kelapa muda supaya racunnya habis. Biar toksinnya semuanya keluar, gitu ya? Kalau Bunda Maria masuk, boleh nggak Bunda Maria masuk ke rumahnya Yesus? Boleh, nanti setelah hari kebangkitan bang. Kan ini belum tiba hari kebangkitan. Oh iya betul. Nanti mereka silaturahmi ya, Adinda, Kakanda. Ya kita semua bang, kita semua silaturahim itu. Sungkem ya? Kita semua nanti jadi anak-anaknya Tuhan. Sungkem setelah hari kebangkitan itu kita semua jadi ya. Seolah dong, Mbak. Iya. Jadi nanti diatur siapa anak pertama gitu. Tapi ada nggak anak tiri? Lah, ya enggak, ya anak kandung semua jadinya bang. Anak ini pertama Yakobus, Yudas, yang saudaranya Yesus gimana? Mereka nggak sebagai anak tiri atau apa gitu? Ya enggak, ya di adenya lah, adindanya jadinya. Oh adinda. Ya. Kan anak pertama itu Yesus, karena dia yang pertama bangkit kan, anak pertama itu. Oh berarti kalau begitu ibunya Yesus itu bumi ini. Hah? Kok gitu? Karena bumi ini yang mengandung. Maksudnya gimana? Kan keluar dari perut bumi kan? Yesus bangkit dari perut bumi. Berarti bumi ini adalah ibunya Yesus, Bapak langit. Jadi berpasangan lah antara langit dan bumi, suami istri. Betul? Oh, bisa juga kali bang ya? Iya bisa juga. Iya. Itu ilmu baru dari Bang Suma. Oke, ilmu baru itu. Ya. Jadi bumi ini adalah ibu kita, maka yang dikatakan bumi ini adalah ibu. Tertulis di kitab mana, Pak? Masa kan disuruh punya fisik loh. Iya, punya fisik betul. Itu masih anak Maria tuh, bukan ya? Udah enggak bang, karena dia kan udah bangkit. Udah enggak. Status Yesus sebagai anak Maria berakhir di kayu salib gitu loh. Mantan anak lah ceritanya ya, statusnya mantan anak. Ya bisa dibilang gitu bang, mantan anak bisa. Iya mantan anak. Lu mah iya. Pisahin anak antara ibu, lu kalau dipisahin sih? Ya kan memang begitu bang, yang tertulis memang gitu.
Beda konsepnya. Nah ini beda. kalau Kristen ini apanya Tuhan? Paman atau tantenya? Yang perempuan tante, yang laki paman. Jadi kalau yang pendeta opungnya Yesus, kayak gitu ya? Bukan? Karena kan jabatannya pendeta-pendeta ini juga kan, Yesus juga gembala. Berarti pendeta-pendeta ini adalah Tuhan-Tuhan kecil gitu. Yesus panggil Maria nanti memanggil ke pastor dan pendeta itu kakanda juga gitu Bang? Enggak? Iya tergantung urutannya siapa yang dibangkitkan duluan Bang. Tergantung. Yang dipanggil ponaan siapa? Keturunan Adam kita semua. Ponaan. Kita ponaannya Yesus. Betul, iya. 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 Karena kan Yesus itu kan bukan keturunan Adam, dia ciptaan baru. Ya berarti kan ekivalen dari Yesus kan Adam. Berarti ya kita harus. Ya Adam anak pertama. Bukan ya? Yesus anak pertama ya? Iya, setelah hari kebangkitan jadi anak pertama gitu. Anak pertama. Anak kedua siapa? Belum tahu siapa yang. Nanti pas hari kebangkitan baru tahu nih Bang. Kita nggak tahu nih kan belum tiba itu siapa yang dibangkitkan setelah. Yang jelas Yesus ini adalah anak pertama. Jadi kita semua manggil dia sebagai kakanda. Jadi kalau misalnya Yesus kakanda, terus ada yang kedua, berarti ini kakanda pertama, kakanda kedua, kakanda ketiga. Bisa jadi kayak gitu ya kan? Jadi kalau misalnya dia kakak yang ke-10, nanti kita singkat aja biar nggak ribet. Kanpul, artinya kakak yang ke-10. Kan gitu. Gini bang. Kancep, ya. Kakanda yang gocep, gitu ya. Kita harus kembali ke hukum mengenai hak kesulungan bang, ya kan? Hak kesulungan tuh begini. Misal ada 3 anak laki-laki, 4 anak laki-laki, 4 anak, yang anak paling tua perempuan, ya kan? Yang 3 anak itu 3 anak itu laki-laki. Nah, kalau yang perempuan dikasih uang jajan 100.000, yang anak bungsu itu harus dikasih uang jajan 200.000. Anak yang laki paling tua, karena harus ini hukum hak kesulungan bang. Nah. Anak laki-laki paling tua, walaupun dia anak nomor 2, dia harus dikasih 400.000. Nah, anak nomor 3 dan 4 dikasih 200.000. Nah, maksud saya begini, bang. Jadi, yang tinggi itu hanyalah anak pertama. Yang tinggi itu artinya. Nah, jadi yang perempuan tadi. Contohnya kan ke-12 suku Israel. Kalau laki-laki kan kita manggilnya kakanda. Jadi kalau perempuan mungkin Andi, bukan? Ini bang. Oh Adinda, kan, Adinda. Kalau dia perempuan, kakandi. Kalau perempuan, kalau laki-laki kan punya 12 anak ya kan? Punya 12 anak. Anak paling tua Ruben, ya kan? Nah, menurut hak kesulungan, Ruben itu harus uang jajannya 2 kali lebih banyak daripada ke-11 anak yang lain. Nah, anak nomor 2 sampai anak nomor 12 itu equal gitu loh, jatahnya sama. Artinya sama. Benyamin anak nomor 2, anak nomor 2, walaupun kakak dari anak nomor 12, tapi mereka tuh sama gitu loh, haknya gitu loh bang. Ya itulah makanya aku bilang ini mengenai panggilan-panggilan kakak yang pertama, kakansu kan gitu, anak kedua kakandua, kakanti. Macam Pak Bom dia sudah masuk ke belasan, berarti dia kakampret kan gitu ya. Maksudnya kakak yang ke-1/4, jadi disingkat kakampret. Misalnya nih, Yesus kan anak pertama. Nah misal nanti pas hari kebangkitan Bang Zuma yang kedua dibangkitin misalnya, terus baru saya. Nah, walaupun saya manggil Bang Zuma ini kakanda, tapi kalau secara hukum
jatah uang jajan kita sama gitu loh Bang. Yang lebih tinggi itu hanya Yesus gitu loh. Maksudnya Bang? Iya, Ngerti nggak, iya, Bang? iya, iya. Artinya Ya, setelah paham. Yesus itu equal kita gitu, equal. Iya, iya, iya. Iya. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Enggak, maksud saya gini, kakanda itu kan panggilan untuk kakak laki-laki. Nah kalau perempuan panggilnya apa? Kakandi. Kakanda, bukan kakanda juga ya Bang? Aku nggak tahu. Oh kakanda juga. Kalau menantu, kantu. Kenapa? Kakandoleng kalau itu. Kalau menantu, kakantu. Kakandoleng. Kan setelah hari kebangkitan nggak ada menantu lagi Bang. Kita adik Oh kakak iya, semua. betul. Adik kakak Semua adik kakak ya. Iya. Jadi kita bisa jadi memanggil ibu kandung kita dengan panggilan kakanda ya. Nggak cuma kakanda, adinda juga bisa Bang. Iya, maksudnya kalau misalnya kita lebih duluan bangkit dari kematian, ayah belakangan, berarti ayah yang harus manggil kita kakanda ya kan? Iya betul Bang. Dan kita manggil ke ayah kandung kita dengan panggilan adinda. Adinda. Oh, iya. Bagus. Lumayan. Oh, kakanda. Adinda, kakanda kalau di surga itu nggak ada fisik. Lumayan bagus. Ya bagus. Dibagi-bagi aja. Nanti pembagian warisan kayak mana itu ya? Bang, kalau kakak yang paling kecil nanti dipanggil kancil Bang, kancil. Hah? Panggil kancil, kakak paling kecil. Oh, kalau kakak yang gendut, kandut. Ya, masuk. Iya. Mas Saha bikin harga bodrek naik aja kok Mas Saha, ya Tuhan. Nah itu konsepnya beliau. Keledai. Yang benar itu loh. Iya. Masuk. Kakak paling gede, keledai. Janganlah. Kakak yang telat bangun namanya bengek. Kuda. Kakak yang mengajar nanti nguru. Kangguru. Oh, kangguru. Iya. Kita siapa yang sakit sih? Enggak, memang itu konsepnya Mas Saha terkait dengan penelitian beliau. Kita harus hargai penelitian beliau terhadap Bible. Itu adalah intisari Bible yang beliau dapatkan. Makanya tadi saya katakan, kita ini kan keluar dari perut bumi. Jadi kita ini, ibu kita itu adalah bumi. Bapak ada di langit. Maka bumi dan langit itu kan sepasang. Tadinya satu, kemudian memisahkan diri. Artinya dia talak 3 untuk sementara, nanti bersatu lagi kembali, gitu maksudnya. Jadi bapak di surga, bumi di ibu di bumi, gitu akhi. Makanya yang ada nanti tuh kakanda dan adinda, seperti itu. Kan bumi ini nanti akan melebur menjadi bumi yang baru. Setelah dia melebur menjadi bumi yang baru, menjadi surga lah itu jadinya gitu. Itu konsepnya Saudara Mas Saha. Orang-orang Kristen harus mencontoh itu, karena itu menurut Saudara Mas Saha itu adalah temuan beliau berdasarkan Bible. Maka sebenarnya gereja harus memberi gelar kepada beliau ini Prof. Jadi dia penemu konsep konsep kerukunan keluarga Tuhan di surga, kan gitu. Iya. Cuma ada permasalahan lah. Iya Mas Saha. Ada satu permasalahan Bang. Kalau sebutan untuk kakak yang mencret disebut apa tuh Bang? Jangan. Mas Saha, di surga itu ada yang ribut-ribut. Kampret. Janganlah. Mas Saha, ada nggak di surga itu ribut-ribut antara adik kakak gitu? Ya nggak ada lah, udah happy. Rebutan permen. Udah happy. Masih ada jenis kelamin nggak di sana, Mas Saha? Menurutku masih Bang, masih ada. Masih ada. Oke teman-teman, saya pamit dulu undur diri di sini ya teman-teman.
saya pertemuan ada rapat, silakan dilanjut sahabat-sahabat untuk diskusi dengan saudara kita Mas Aha. Saya undur diri turun ke bawah, ada urusan sedikit. Terima kasih host. Banyak Pak, Ya, nanti iya, kalau ada hubungan dengan buah saya telepon ya. Iya Kanda, iya. Monitor saja Kanda, monitor. Oke. Siap. Terima kasih banyak semuanya sahabat-sahabat sekalian, terutama yang ada di channel Zulkifli Abbas Official dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini, dan juga Laskar Api di bawah, semua netizen yang lagi nyimak, juga tidak terkecuali saudara Masaha, Profesor Masaha dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Saya pamit undur diri untuk sementara. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.